Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Kamis pagi hari ini tanggal 15 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus. Bapa kita yang sangat baik. Katakan, Yesusku, Bapakku yang sangat baik. Bersyukur, saya sangat bersuka cita selalu. Terima kasih Bapa, kalau Kau sudah mendengar doa kami. Saya berdoa jujur saudara untuk masalah pemilu supaya bisa berlangsung aman, damai, sejahtera. Dan Tuhan berkenan kira berlangsung hanya satu putaran, tidak dua putaran. Satu putaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya berjalan aman, penuh dengan damai sejahtera, tidak ada keributan. Tapi dengan tujuan supaya berita penginjilan, berita pelayanan tentang kebenaran dari Yesus Kristus dapat disampaikan. Saya mau semangat memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, berita tentang surga, berita tentang Yesus Kristus Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk kerajaan surga. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Salah satu paslon akan tampil sebagai pemenang. Saya percaya firman Allah di dalam Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah. Kalau Yesus ada di tengah-tengah, kita akan tampil sebagai pemenang. Karena Yesus menjadi juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu, amin. Kuduslah Tuhan, suci, suci, oh suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu, amin, haleluya. Suci, oh suci, oh suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata dengan tidak berhenti-hentinya. Mereka siang dan malam berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Haleluya. Kudus, Maha Kudus Tuhan Yesus, amin. Suci, suci Engkau Maha Kudus, amin, haleluya. Suci, oh suci Engkau ya Tuhan. Punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Berkuasalah dalam hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Hanya Engkau Bapakku, Yesus yang sangat kucintai. Terima kasih berfirman Bapa pagi ini. Sebentar pagi ini kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik anugerah Tuhan, Allah itu begitu kudus. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Amin. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Begitu kudus, begitu mulia. Ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ingat, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang melayakkan kita. Sebetulnya kita orang berdosa. Tidak ada suatu kebenaran dalam hidup kita. Semua orang sudah berdosa, sudah hilang kemudian Allah dalam Roma 3:23. Tapi karena anugerah kasih Allah, Tuhan sudah melayakkan kita melayani pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Saya sungguh-sungguh ikut Yesus. Sungguh-sungguh mau cinta Tuhan. Tinggalkan dosa, tinggalkan kedagingan, tapi hidup bagi Kristus. Mari puji Tuhan, kita mau baca Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai 43. Cukup panjang ini, satu pasal penuh demikian firman Tuhan. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Coba ini saudara, Tuhan izinkan ini keluarga imam-imam. Harun imam dan anaknya sama. Saya sebagai hamba Tuhan, papi saya sebagai imam, hamba Tuhan. Saya sebagai anaknya ditabiskan Tuhan menjadi imam juga sebagai hamba Tuhan. Dan harus kudus di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat kedua. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Amin. Harus hidup kudus, menggunakan pakaian kudus. Tubuh, jiwa kita harus kudus. Pakaian kita benar, pikiran kita benar, hati kita benar di hadapan Tuhan. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5:23. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Allah, damai sejahtera akan menguruskan kamu seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat. Oleh karena itu hidup harus kudus lah, karena Allah itu kudus. Tanpa kekudusan, dalam Ibrani 12 ayat 14, tidak seorang pun orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari melalui firman Tuhan yang pertama ini, mari kita menggunakan pakaian kudus. Saya sebagai hamba Tuhan harus hidup kudus di hadapan Tuhan.
harus benar, menjadi berkat saudara. Bagaimana saya menjadi imam hamba Tuhan kalau tidak hidup di dalam kekudusan? Jemaatnya tidak menjadi kudus. Tapi kalau saya berpatokan kepada Kristus, Yesus sentral hidup saya hidup di dalam kekudusan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan. Saya seyakin-yakinnya jemaat yang saya layani sama. Hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Visi gereja kami, termasuk Bapak Ibu, mari saya mencantumkan hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Kita minta sama Tuhan Roh Kudus, ubah hidupku supaya tidak menjadi kaya dunia, tapi kaya surga Yesus Kristus, menjadi terutama serupa dengan Kristus. Ayat ketiga, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh kalian, membuat pakaian harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Oh, jabatan imam mulia depan Tuhan. Saya senang sekali papi mami waktu masih hidup selalu menasihat saya, Yakob, jadi hamba Tuhan. Melain pekerjaan Tuhan, itu melain pekerjaan yang termulia. Saya didoakan terus. Saya tiap kali saya ketemu papi, ya, waktu saya kuliah di Jakarta, pulang ke Jember, ditumpangin tangan terus sama papi. Supaya papi saya minta supaya saya melepaskan semua pekerjaan dunia, masuk di dalam pekerjaan Tuhan, menjadi imam di hadapan Tuhan. Luar biasa. Dan akhirnya Tuhan dengar. Akhirnya saya dijamah Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi imam-imam bagi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anaknya, supaya ia memegang jabatan imam. Di hadapan Tuhan mulia, saudara. Karena bos saya Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Biar Roh Kudus kan menuntun hidup saya. Roh Kudus menuntun Bapak Ibu, supaya kita benar hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan harus coba nih, pakaian-pakaian dari emas, kain ungu tua, ini semua yang berkualitas tinggi, saudara. Ya, sampai kepada kain danan halus, putih, bersih di hadapan Tuhan itu. Baju efod harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan harus ini pintal benangnya, buatan seorang ahli. Baju efod, saudara, itu baju yang dipakai seorang imam, yang ini berkenan, beda dengan baju-baju biasa, dilapisi dengan baju efod, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Baju efod merupakan pakaian yang longgar tanpa lengan dan menjangkau hingga ke lutut. Baju efod dipakai sebagai sebuah jubah yang harus dipakai oleh imam, baju efod, saudara. Ya, haruslah pada baju efod itu dua tutup bau yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu harus sama buatannya, seiras dengan baju efod itu. Ya, dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, kain harus yang dipintal benang. Pakaian imam mulia, baju karena hormat di depan Tuhan, saudara. Haruslah kau ambil dua permata krisopras, mungkirkan nama para anak Israel pada permata itu, ya. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti metrai, demikian harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para Israel, dililit dengan ikat emas. Harus kau buat permata itu dalam tubuh baju efod ada nama-nama bangsa Israel. Jadi arti dalam kehidupan kita ada nama Yesus, dan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus penuh dengan firman Tuhan. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata pada kedua tutup baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke depan Tuhan harus membuat nama mereka di atas kedua tutup baunya menjadi tanda peringatan. Di dalam tubuh mereka ada nama 12 suku bangsa Israel. Demikian dalam kehidupan saya di dalam pengembalaan ada nama jemaat yang saya cintai. Semua saya bawa di dalam doa, termasuk Bapak Ibu. Saya bawa kepada Tuhan supaya setiap nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, diselamatkan. Waktu rajin sudah baca Alkitab, rajin firman Allah saya sampaikan, rajin ikutin tuh. Saudara, kalau rajin pasti kehidupan rohani Bapak Ibu bisa berubah. Karena saya sendiri diubahkan sama Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Maka Bapak Ibu juga dipimpin Roh Kudus. Haruslah kau buat ikat emasnya nih. Ikat emas dari emas mulia, saudara. Mulia depan Tuhan. Dan 2 untai dan emas murni sebagai utas harus kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin. Haruslah kau pasang untai berjalin pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup pada dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Demikian harus engkau membuatnya, yakni dari emas.
kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan halus dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Harus 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya, sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatan, 4 jajah permata, permata yaspi merah, keris solid, malakit, itulah jajah yang pertama. Jaring kedua permata batu darah, lasuris, yasmis, hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, akik kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikian permata-mata dalam tatannya sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu haruslah 12 banyaknya. Daripada tiap-tiap permata haruslah ada, diukurkan seperti materai nama salah satu suku dari ke-12. Indah. Tuhan menetapkan suatu hal yang detail sekali supaya kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Itu Tuhan mau supaya semuanya ikuti SOP-nya Tuhan. Tuhan mau perintah-perintah kepada Harun sebagai imam dan kepada Musa. Ikuti aturan main yang Tuhan tetapkan. Dan ada 12 suku bangsa namanya. Artinya saya sebagai hamba Tuhan, ada nama jemaat-jemaat yang saya layani. Domba-domba yang saya cintai. Supaya saya bawa di dalam kerajaan surga. Nama kepada Tuhan Yesus. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatan sebagai ali terjalin dari emas murni. Juga harus kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang terjatuh kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikian kau pasang pada itu baju efod di sebelah depannya. Haruslah kau membuat 2 gelang emas dan membunya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas baju efod, sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan dengan kedua gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas baju efod, sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak bergeser dari baju efod. Baju efod, kehidupan kita yang harus dengan jubah-jubah penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Hidup yang diupakan kehidupan baju efod, bicara kehidupan yang baru di dalam Tuhan ya. Demikian di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para Israel, baru tutup dada pernyataan keputusan itu apabila masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di depan Tuhan. Ini suatu tanda hidup kudus di hadapan Tuhan. Luar biasa. Senang sekali saya baca ini. Supaya kita ikuti aturan Tuhan. Supaya hidup kita benar dan kudus di hadapan Tuhan. Karena di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh umim urin tam tumin. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila masuk menghadap Tuhan, dan harus tetap membawa keputusan bagian Israel di atas jantung di hadapan Tuhan. Ada urim dan tumin. Itu petunjuk firman Tuhan. Urim dan tanda, saudara. Waktu bangsa Israel kalau berdosa, diminta kepada doa kepada imam, dia maka urim itu memberikan tanda, ini kamu benar, ini salah, bertobat. Dan urim tumim ini kalau bayang dan nanti rohani buat kita, itu adalah firman perjanjian baru dan perjanjian baru, perjanjian lama. Kita perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau diartikan buat kehidupan kita, harus kita ada urim tumim, harus ada firman Allah, supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi dasarnya firman Tuhan, sehingga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Harus kau buat gamis baju efod dari keunguan tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya, lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun, seperti baju sirah haruslah lehernya supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu harus kau buat 5 dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berseling-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berseling-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu pakai Harun apabila ia menjalankan kebaktian, bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila keluar pula supaya jangan mati. Pakai baju gamis, suatu tanda ada dalam rumah Tuhan, berbunyi membangun persekutuan dengan Tuhan. Itu Tuhan mau, saudara. Juga haruslah engkau membuat papatan dari emas murni, dan para Tuhan kau diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Ini coba, kudus bagi Tuhan. Tuhan mau kita hidup kudus. Haruslah patam itu engkau beri baju bertali ungu tua, haruslah itu diikatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu harus ada pada dahi Harun, dan harus ada menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam tetap pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Coba, ini menjadi kerinduan apapun supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan.
Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dan lenan halus, dan buat serban dari lenan halus, dan harus kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan harus kau buat ikat pinggang bagi mereka. Dasar-dasar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Anak-anak semua keluarga iman, termasuk kehidupan keluarga saya, anak semua hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Perhiasan kemuliaan, saudara. Maka semua itu harus kau kenakan kepada Abahmu Harun bersama dengan anak-anaknya. Kemudian kau harus mengurapi, mentabiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam. Tidak gampang, saudara. Saya juga ditabis tahun 86, saudara, waktu usia 30 tahun. Oleh papi saya ditabis sebagai hamba Tuhan, diurapi dengan minyak. Karena ini pekerjaan Tuhan, menjadi imam yang kudus di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara semua di dalam pelayanan para diaken yang saya layani, semua saya tumpangkan tangan supaya hidup mereka berkenan kepada Tuhan, layak masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Buatlah celana-celanan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai pahat panjangnya. Harun dan anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menjalankan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita dengar. Satu pasal penuh, Keluaran 28 ayat 1 sampai 43, semua menggambarkan kehidupan kita harus benar di hadapan Tuhan. Harus kudus, karena Allah itu kudus, Allah itu bersuci, tidak boleh bercacat celah. Karena firman Tuhan berkatakan, tanpa kekudusan kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 5, saudara. Ya, berbagailah orang kudus di hadapan Tuhan. Tanpa kesucian, tidak bisa semua baca. Matius pasal 5, saudara. Perhatikan. Matius pasal 5, ayat yang ke-8. Berbagailah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Mari kita hidup kudus di dalam firman Tuhan. Ya, hari demi hari firman Allah selalu kita dengar. Makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Amin. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin. Haleluya. Bumi langit sujud di hadapan kuasanya Tuhan, dan saja padamu. Amin. Haleluya. Suci, suci, oh suci. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita bentuk untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel.